Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia Jayanti dengan NIM 1910-2005 dari Program Studi Magister Pendidikan Matematika 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan bahan ajar pada materi lingkaran dengan menggunakan gabungan pendekatan problem-based learning dengan pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik dan self-confidence siswa SMP. Sebelumnya, saya akan mengenalkan dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Profesor Dr. Heris Hendriana MPD sebagai pembimbing 1 dan Dr. Hari Dwi Putra MPD sebagai pembimbing 2. Latar belakang ini dilihat dari studi pendahuluan, diantaranya dari studi lapangan serta studi kepustakaan. Studi lapangan didapat dari siswa SMP Negeri 4 Cimahi kelas 8, Jayanti dan Hidayat 2020. Sedangkan studi kepustakaan didapatkan dari penelitian-penelitian yang relevan, diantaranya Bernard and Rohaty 2016, Maharani dan Bernard 2018, Depdignas 2006, serta Timms 2008. Permasalahan yang ditemukan diantaranya: pertama, siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal lingkaran, Jayanti dan Hidayat 2020. Yang kedua, aspek penalaran matematik siswa SMP kelas 8 di Indonesia masih di bawah rata-rata skor internasional dan berada pada klasifikasi rendah, menurut Bernard dan Rohaty 2016. Yang ketiga, self-confidence siswa Indonesia masih tergolong rendah, menurut Timms 2018. Dan yang keempat, materi bahan ajar matematika dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok, menurut Depdignas 2006. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu mengembangkan bahan ajar, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran, menggunakan bahan ajar pada materi lingkaran, serta menggunakan pendekatan pembelajaran dengan problem-based learning dan contextual teaching and learning, guna meningkatkan kemampuan penalaran matematik dan self-confidence siswa SMP. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, mengetahui bagaimana skenario pembelajaran dengan bahan ajar gabungan pendekatan CTL dan PBL. Yang ketiga itu mengetahui respons siswa dan guru. Yang keempat, mengetahui kesulitan yang dialami siswa. Yang kelima, pencapaian kemampuan penalaran matematik. Serta yang keenam, mengetahui peningkatan self-confidence siswa. Dari tujuan di atas, kita harus mengetahui istilah-istilah penting dalam penelitian yang saya teliti. Yang pertama itu kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran merupakan proses berpikir untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika baru. Indikator kemampuan penalaran yang saya gunakan itu ada 5. Yang pertama, membuat generalisasi. Yang kedua, melakukan pembuktian. Yang ketiga, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika. Yang keempat, memeriksa validitas argumen. Serta yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan atau yang disebut dengan analogi. Yang kedua itu adalah self-confidence. Self-confidence adalah kepercayaan akan kemampuan terbaik diri sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki, dapat memanfaatkannya secara tepat untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Indikator self-confidence yang saya gunakan diantaranya: yang pertama, percaya kepada kemampuan sendiri. Yang kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memiliki konsep diri positif. Dan yang keempat, berani mengungkapkan pendapat. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar.
Bahan ajar sendiri adalah seperangkat alat atau bahan yang berisi materi pelajaran dan disusun secara sistematis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Yang keempat, problem-based learning. Pendekatan problem-based learning atau disingkat PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan problem-based learning sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah dengan cara memotivasi siswa terlibat dalam kegiatan menemukan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Yang ketiga, mengarahkan siswa memecahkan masalah. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, serta yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Kemudian, yang kelima, contextual teaching and learning. Pendekatan contextual teaching and learning atau yang disingkat dengan CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan konteksnya, sehingga siswa memperoleh sejumlah pengalaman belajar bermakna berupa pengetahuan dan keterampilan, menggabungkan materi dengan pengalaman harian individu, serta masyarakat dan pekerjaan yang melibatkan aktivitas. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya atau questioning. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar atau yang disebut dengan learning community. Dan kelima, mengubah ke dalam bentuk model matematika atau modeling. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya atau yang disebut dengan authentic assessment. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh bahan ajar materi lingkaran yang menggunakan gabungan pendekatan problem-based learning dengan pendekatan contextual teaching and learning lebih baik daripada siswa yang memperoleh bahan ajar biasa. Yang kedua, self-confidence siswa yang peroleh bahan ajar materi lingkaran yang menggunakan gabungan pendekatan problem-based learning dengan pendekatan contextual teaching and learning lebih baik daripada siswa yang memperoleh bahan ajar biasa. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan R&D. Subjek penelitiannya yaitu siswa SMP Negeri 1 Parompong kelas 8. Instrumen yang digunakan yang pertama LKS lingkaran, yang kedua lembar validasi, yang ketiga wawancara, yang keempat angket respon, yang kelima tes kemampuan penalaran, serta yang keenam adalah self angket dari self confidence. Prosedur penelitian ini yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan dan pengembangan bahan ajar, yang ketiga validasi bahan ajar yang dilakukan oleh ahli materi, yang keempat perbaikan bahan ajar. Yang pertama itu terlihat gambar ini sebelum revisi dan setelah revisi, yaitu memperbaiki kolom soal dan jawaban. Yang kelima itu uji coba terbatas yang dilakukan kepada 30 siswa kelas 8D di SMPN 1 Parompong. Yang keenam itu revisi bahan ajar lanjutan dengan memperbaiki tata bahasa sehingga siswa lebih memahami dalam mengerjakan soal, menyelesaikan masalah. Yang ketujuh yaitu uji coba luas yang dilakukan kepada kelas 8H dan 8I yang jumlah total itu 61 siswa. Yang ke-8, revisi bahan ajar akhir dengan menambahkan soal HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang ke-9 itu uji coba produk. Uji coba produk itu dilakukan kepada siswa kelas 8A yang disebut dengan siswa kelas eksperimen. Dan yang ke-10 yaitu revisi bahan ajar yang telah disempurnakan. Salah satu sampelnya yaitu penyesuaian minor pada ukuran tulisan.
Hasil penelitian. Berikut adalah rincian hasil penilaian validasi ahli materi sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelumnya mendapatkan persentase 78,0,7, kemudian pada tahap akhir yaitu 83,59 dengan representasi pada tahap awal itu layak dan pada tahap akhir itu sangat layak. Kemudian, hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar pada uji coba terbatas mendapatkan rata-rata persentase respon yang baik yaitu 62,67% dengan interpretasi layak. Selanjutnya, hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar pada uji coba luar. Terlihat terdapat peningkatan persentase mencapai 82,62% dengan kategori sangat layak. Kemudian, rekapitulasi respons siswa pada uji coba produk kelas eksperimen. Didapat rata-rata persentase 83,81 dengan interpretasi sangat baik. Selanjutnya, rekapitulasi respons guru pada uji coba produk kelas eksperimen. Rata-rata persentase 84,72 dengan interpretasi sangat baik. Kemudian, terlihat hasil uji coba normalitas pretest kemampuan penalaran matematik. Didapat nilai signifikan itu kurang dari 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Maka dilanjutkan dengan hasil uji Mann-Whitney data pretest. Didapat dengan signifikan 0,095 yang artinya signifikannya di atas dari 0,05, maka interpretasinya HO diterima. Artinya, kedua kelas sampel sebelum diberikan perlakuan memiliki kemampuan penalaran matematik yang sama. Nah, setelah itu dilakukan pengolahan data post-test. Nah, hasil uji normalitas post-test kemampuan penalaran matematik didapat bahwa signifikansinya lebih besar daripada 0,05 dengan interpretasi bahwa data tersebut itu berdistribusi normal. Maka dilanjutkan dengan hasil uji homogenitas. Didapatkan nilai signifikansi yaitu 0,037, yang artinya data tidak homogen. Nah, karena data tidak homogen, maka dilakukan hasil uji rata skor post-test. Didapat nilai signifikannya yaitu 0,02, yaitu kurang dari 0,05, maka interpretasinya HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar gabungan pendekatan, PBL dan CTL lebih baik daripada pembelajaran biasa. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dari self-confidence. Berikut adalah tabel statistik deskriptif self-confidence siswa. Langkahnya sama seperti data-data kemampuan penalaran matematik, hanya saja ini rangkumannya saja. Didapat bahwa nilai rata skor yang diperoleh kelas eksperimen baik pretest maupun post-test lebih baik daripada kelas kontrol. Begitu pula dari segi penyebarannya, data kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Sebelumnya, kita mempunyai 6 tujuan dalam penelitian ini. Nah, di sini akan dibahas satu-satu. Yang pertama itu, pengembangan bahan ajar materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Proses pengembangan bahan ajar terlaksana dengan lancar. Bahan ajar yang dihasilkan sudah melalui tahapan validasi dan pengujian sehingga layak dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran formal di sekolah. Selain itu, bahan ajar menggunakan gabungan pendekatan PBL dan CTL efektif dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Handayani dan Mandasari tahun 2018
yang mengemukakan bahwa pengembangan lembar kerja siswa atau LKS berbasis problem-based learning memiliki efek potensial terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa. Selain itu, sejalan dengan penelitian Mulbasari dan Sumilarasari tahun 2018 yang mengemukakan ada pengaruh yang signifikan bahan ajar berupa lembar kerja siswa atau LKS yang berbasis contextual teaching and learning terhadap kemampuan penalaran matematik siswa. Nah, yang kedua, skenario pembelajaran dengan bahan ajar pada materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Pembelajaran dengan bahan ajar yang menggunakan gabungan pendekatan PBL dan CTL dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Falah 2009 yang menyatakan pembelajaran contextual teaching and learning dan problem-based learning merupakan model pembelajaran alternatif yang inovatif dan sedang berkembang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Yang ketiga, respons siswa dan guru terhadap pembelajaran dengan bahan ajar pada materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Respon dari guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL mendapat respons positif dan siswa merasa senang dengan adanya pembelajaran tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2017 yang menunjukkan hasil perolehan angket respon siswa diperoleh skor respon dengan kriteria sedang, tinggi dan sangat tinggi berturut-turut adalah 8 siswa, 22 siswa, dan 2 siswa, sehingga diperoleh respon positif siswa terhadap pembelajaran model PBL pendekatan kontekstual sebesar 75%. Keempat, kesulitan siswa terhadap pembelajaran dengan bahan ajar pada materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dan guru pada saat pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar gabungan pendekatan PBL dan CTL dilihat berdasarkan hasil lembar observasi guru terhadap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada uji coba produk ditemukan bahwa implementasi kegiatan pembelajaran berlangsung kurang maksimal karena masih adanya beberapa siswa terkendala melakukan pembelajaran dengan Zoom meeting karena gangguan teknis seperti koneksi internet, karena terdapat beberapa siswa yang rumahnya terletak di kawasan susah sinyal. Kendala tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Utami dan Cahyono tahun 2020 mengenai analisis kesulitan belajar matematika secara daring, adanya kendala secara teknis seperti tidak ada sinyal, selalu menjadi hambatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online. Yang kelima itu adalah peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa pembelajaran bahan ajar pada materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematik kelas eksperimen meningkat pada taraf signifikansi 5%, karena pembelajarannya menggunakan bahan ajar gabungan pendekatan PBL dan CTL lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Pembelajaran dengan bahan ajar menggunakan gabungan pendekatan PBL dan CTL efektif dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa, karena gabungan pendekatan PBL dan CTL memudahkan siswa untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Trianto 2009 yang menegaskan bahwa pendekatan kontekstual sangatlah penting digunakan dalam penerapan model PBL karena dapat membantu guru dan siswa dalam mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Dan yang terakhir adalah peningkatan self-confidence siswa terhadap pembelajaran dengan bahan ajar pada materi lingkaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL. Berdasarkan hasil pengamatan, self-confidence kelas eksperimen lebih baik dikarenakan pada kegiatan pembelajaran dengan gabungan pendekatan PBL dan CTL, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat serta hasil kerja siswa, serta ketertarikan siswa terhadap soal matematika mampu berkembang, atau dalam kata lain meningkat dengan adanya tahapan-tahapan penggabungan pendekatan PBL CTL yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nu dan Guno Wibowo 2019 menemukan bahwa yang pertama,
Self-confidence siswa pada pembelajaran CTL lebih tinggi dibandingkan siswa pada pembelajaran konvensional. Yang kedua, self-confidence siswa pada pembelajaran PBL lebih tinggi dibandingkan siswa pada pembelajaran konvensional. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hari et al. 2018 yang menyatakan sebagian besar siswa memiliki self-confidence yang baik dalam pembelajaran matematika. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.